Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai Sobat Espera yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, amin. Berjumpa dengan kami di channel YouTube Espera Aji Barang. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang narkoba, yaitu materi MPLS kelas 7. Sebelumnya, perkenalkan host hari ini. Perkenalkan, nama saya Cahya Dwi Agustiani dari kelas 9D. Kedudukan saya di OSIS sebagai bendahara. Selanjutnya, perkenalkan host teman saya yang cantik ini. Silakan. Hai, nama saya Sabrina. Saya dari kelas 9B. Kedudukan saya di pengurus OSIS adalah sebagai sekretaris. Ayo yang belum bergabung silahkan bergabung. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang narkoba. Dan di pagi hari ini kita sudah kedatangan narasumber dari BNN Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum Bapak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Terima kasih sudah datang di studio Espera Aji Barang. Oke, sama-sama. Silahkan Bapak perkenalkan kepada pemirsa yang ada di rumah Bapak di BNN Kabupaten Banyumas sebagai apa? Silahkan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 2 Cibarang beserta jajarannya, dua host yang keren ini, kemudian kepada anak-anakku semua, siswa baru ya SMP Negeri 2 Cibarang, serta Bapak Ibu di rumah, wali murid yang saya hormati juga. Apa kabar semuanya ini? Baik ya, sehat? Alhamdulillah. Di situasi sekarang ini kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Saya di sini memenuhi undangan dari Kepala SMP Negeri 2 Aji Barang untuk bisa bersama-sama duduk di sini merupakan suatu kehormatan, suatu kebahagiaan tersendiri bagi saya. Ya, dan anak-anak lihat sendiri, kita semua sangat antusias gitu ya. Dua host atau apa ini sebenarnya, pembawa acara ya, yang keren-keren ini juga sangat patuh protokol kesehatan, kelihatan pakai face shield, dan saya sendiri juga tidak mengurangi rasa hormat. Saya tetap pakai masker seperti ini, tapi suaranya masih jelas kan? Gitu kan? Itu dalam rangka untuk sama-sama menjaga, gitu ya. Sama-sama menjaga agar kita semua selalu sehat, terhindar dari apa yang sekarang sedang mewabah, yaitu COVID-19. Oke, selanjutnya saya membuka diri untuk silakan para host mengelola acara sedemikian mungkin ya, dan saya siap untuk ditanya, tapi bukan diinterogasi ya. Siap untuk ditanya. Silakan, apa yang saya bisa jawab saya akan jawab. Oke, silakan. Ya. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang narkoba. Saya melihat di berbagai banyak media informasi seperti televisi, internet, dan koran, banyak sekali pengguna narkoba, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Sabrina, kamu tahu nggak sih narkoba itu apa? Nasi, rames, kopi, dan bakwan. Bukan, kalau itu hidangan di pagi hari. Lebih jelasnya, kita tanya aja ke narasumbernya. Silakan Bapak, boleh dijelaskan narkoba itu apa? Ya, kalau tadi dijawab begitu ya, narkoba itu nasi, rames, kopi, bakwan, itu tiba-tiba aku meruyuk nih. Ya, jadi itu kan kata Sopsan ya, gitu ya. Kata Sopsan, penyanyi Banyumas yang melegenda itu. Jadi, oke teman-teman, ya, jadi namanya narkoba itu merupakan akronim. Ya, akronim adalah singkatan kata yang menyerupai kata. Di pelajaran bahasa Indonesia kan ada itu. Ya. Jadi dia singkatan kata tapi yang menyerupai kata-kata. Akronim dari apa? Dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya atau zat adiktif lainnya. Jadi ada tiga: narkotika, psikotropika, dan
bahan atau zat aktif berbahaya. Terus kemudian narkotika itu apa? Jadi narkotika itu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetik maupun semi sintetik. Jadi ada yang tanaman, ada yang bukan tanaman, ya, sintetik maupun semi sintetik. Jadi bisa juga dibuat oleh manusia, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa. Rasa itu rasa nyeri, rasa sakit, tapi bukan sakit hati ya. Jadi kalau sakit hati jangan lari ke narkoba. Kemudian sampai menghilangkan rasa nyeri, ya, rasa nyeri, rasa sakit yang ada di tubuh. Dan yang paling parah adalah dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan itu apa sih pengertiannya? Ketergantungan itu marahi tuman, tuman ya. Jadi karena kepengen mani, ingin lagi dan lagi. Nah, jadi itu pengertiannya, ya. Nah, sementara narkotika sendiri jenisnya secara penggolongannya itu ada 3, yaitu narkotika golongan 1, narkotika golongan 2, dan narkotika golongan 3. Di sini semuanya memiliki batasan. Nah, jadi golongan 1 itu, narkotika golongan 1 itu hanya boleh digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Misalnya perguruan tinggi mana melakukan penelitian terhadap suatu jenis narkotika ini, bisa tidak bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan. Itu pun sangat terbatas, lisensinya sangat ketat loh. Izinnya untuk melakukan penelitian terhadap benda ini, narkotika ini, itu sangat ketat, tidak boleh sembarangan. Kalau lisensinya nggak diberikan, izinnya nggak diberikan, ya nggak boleh melakukan penelitian, gitu. Terus yang kedua, ini biar lebih teman-teman juga bisa menyimak ya. Semua maaf teman yang di audiens, kita tidak ada tampilan di sini, tapi nggak apa-apa, nanti pada penjelasan yang saya kira bisa diterima lah ya. Terus kemudian golongan 2, nah ini bisa digunakan untuk kepentingan pengobatan. Misalnya kalau orang sakit gitu ya, kan dia butuh obat. Misalnya kalau ada anak laki-laki disunat misalnya, dia kan menggunakan obat bius. Nah, obat bius itu juga termasuk narkotika sebenarnya. Ya, termasuk kalau sakit cabut gigi gitu kan, ke dokter giginya berlubang, sakit banget ini giginya berlubang, oh ini kayaknya harus dicabut ini, apa langsung dicabut gitu. Sini tersebut ya, terus gitu. Oh ya, ini sakitnya gimana ya? Sakit banget kan? Nah, maka disuntik dulu pakai obat, terus kata tebel gitu ya. Nanti sama dokter ditanya, masih sakit ya? Sakit nggak? Enggak. Nah, baru dicabut kan gitu. Nah, itu sudah sebenarnya narkotika. Nah, yang ketiga, narkotika golongan 3. Nah, ini jelas ini untuk kepentingan pengobatan. Mempunyai potensi ringan. Jadi tingkat potensi atau efeknya itu lebih ringan dari yang 1 dan 2, gitu. Oke? Kemudian apa lagi nih? Efek samping dari penggunaan narkoba itu apa ya, Pak? Kalau saya jabarkan satu-satu di sini ya, banyak banget ya. Contoh misalnya kita omongin narkotika jenis ganja. Ganja itu kan dia berasal dari tanaman ganja. Ya, kalau orang Banyumas kan ngaruhnya cimeng. Nah, hati-hati. Kalau di daerah pedesaan-pedesaan kayak gini, kayak kita ini, ya, cimeng misalnya, hati-hati, itu adalah ganja. Ya, jadi teman-teman itu nanti juga harus ngerti istilah-istilah yang dipakai ya di daerah-daerah tertentu, atau dipakai oleh anak-anak tertentu atau orang-orang tertentu yang bisa jadi dia mengartikan bahwa itu adalah narkoba. Gitu, Pak. Makanya ini hati-hati ya. Nanti lebih lanjut kita akan bahas itu. Istilah-istilah yang dipakai yang populer di kalangan jangkis misalnya. Apa nih istilah ini? Kobam. Kobam itu adalah mabok. Jackpot itu muntah misalnya. Lagi tinggi itu lagi on nih.
aku pengen gitu ya. Misalnya gitu ya. Sakau itu apa? Misalnya. Nanti teman-teman harus ngerti sebenarnya. Oke, nah itu misalnya kita ngomongin ganja ya, atau cimeng tadi. Nah, ganja ini kan termasuk narkotika golongan 1. Dia membuat fly. Apabila digunakan dia membuat fly. Fly itu melayang apa ya? Jadi kalau memakai ganja itu, jadi bikin kayak orang berhalusinasi, berkhayal, melayang-layang gitu kan. Nah, itu efeknya. Tapi efek parahnya gimana? Ya motoriknya lambat. Kalau ditanya, ya lambat banget. Lemot ya. Kalau cara bahasa komputer apa? Lola ya. Lola. Loading lama ya. Ditanya lama banget jawabnya kan. Nah itu. Nah terus kemampuan motoriknya gimana? Kemampuan motoriknya hilang. Makanya banyak kecelakaan terjadi karena pakai narkoba. Jadi ngelik. Iya, jadi ngelik. Nah, naik motor kok sambil mabok. Ini sih lampu merah apa? Hijau ya? Merah apa hijau ya? Ini kayaknya hijau nih, padahal merah atau kan? Nah akhirnya gimana aja? Iya, benar kan? Nah, banyak itu kecelakaan terjadi karena itu. Nah termasuk juga kelambatan dia mengakses, mengartikan sebuah gerakan. Misalnya waktunya belok nggak belok. Nah itu kan banyak sekali dipengaruhi. Ya makanya hati-hati sekali ini dengan jenis-jenis narkotika kayak ini. Ya. Terus kemudian apa lagi? Mau saya sebutin semuanya apa nih? Nah ini ya, ini ganja nih. Ganja kalau sudah kering menjadi seperti ini. Nah ini yang bahaya banget ini. Nah sekarang ada lagi yang namanya ganja gorila. Nah ini adik-adik teman-teman semua harus berhati-hati. Karena apa? Karena ini wujudnya seperti tembakau. Nah kayak tembakau. Kalau tembakau itu buat apa sih? Ngerokok kan? Nah makanya hati-hati ini. Dikira tembakau malah ternyata ini adalah ganja gorila atau sinte kalau populernya bilang. Nah efeknya gimana? Beberapa kejadian mereka mengeluh bahwa kalau pakai yang namanya tembakau gorila ini efeknya adalah badannya menjadi berat seperti ketiban gorila. Jadi dinamainya Tembakau gorila, gitu kan? Berat banget kan? Nah beratnya seperti apa sih gorila ya saya belum pernah ngangkat tuh. Ya, tapi yang jelas kalau menurut keterangan itu ya mereka menjadi tidak bisa bergerak lah. Begitu pakai itu malah, waduh gitu. Nah inilah namanya tembakau gorila. Nah dia bisa didapatkan di mana? Hati-hati ini. Saya tidak bermaksud menyebutkan di mana mendapatkannya, tetapi untuk perhatian bahwa ini semua sudah ada di lingkungan kita. Gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Harus berhati-hati sekali. Terutama apa? Pergaulannya. Itu. Kalau teman yang baik itu kan tidak mungkin menjerumuskan dia hal yang nggak baik, ya enggak? Ya, Bisa. Malah mengajak kepada yang baik kan? Kan gitu kan? Jadi kalau ada teman kok ngajaknya yang sing ora-ora gitu batir deh. Ini mesti harus nongkrongaken gitu cara bahasa dan cibarangan kayak gue ya. Gitu kan gitu ya. Nah makanya terus harusnya gimana? Ya teman-teman selektif dong. Harus selektif memilih teman. Memilih teman. Teman-teman harus selektif memilih teman. Dan yang paling lebih mendasar lagi, ngerti dulu ini narkobanya. Makanya ini bagus banget ini acara podcast begini. Nanti kan menjadikan ngerti. Kita mau berperang war on drug, perangnya narkoba. Terus perangnya narkoba sih kayak apa lah kan ngerti kan? Harus ngerti dulu. Jadi siapa yang mau diperangi, ya narkoba gue, ya kudu ngerti tinggi narkoba gue apa. Makanya kan nih satu-satu kita jelasin. Oke. Itu tadi gorila ya. Kemudian ada heroin. Nah, memang sih namanya heroin ini dia berasal dari tanaman, yaitu tanaman candu lah. Nah ini sih memang
tidak sebanyak kayak ganja tadi ya. Artinya di sini ya sangat sedikit sekali lah, itu hanya ada di kalangan tertentu lah ya. Tapi pun tetap kita waspada. Nah itu heroin tadi, dan efeknya ini sangat cepat menimbulkan ketergantungan. Jadi pakai sedikit aja bisa langsung kecanduan. Mau sedikit nyambung, mau sedikit nyambung. Kemudian ada juga morfin. Nah ini tadi yang kita bahas, yaitu untuk menghilangkan rasa sakit ya. Jadi ada sebuah cerita ini dulu di sekitar tahun 2009. Nih, saya masih ingat sekali, ada teman saya ya, teman bapak ini ketua pemuda di Banyumas. Nah, dia padahal orang yang pintar ya, terhormat, posisinya bagus dan dipercaya oleh banyak pemuda di Banyumas, ketua pemuda kan. Nah, suatu ketika di malam hari sekitar jam 11 malam ya, pukul 23 itu saya sebenarnya niatnya mau tidur gitu kan. Tiba-tiba ada telepon masuk dari beliau itu. Nah, bilangnya minta nomor seorang pejabat di Pemda Banyumas ya, karena saya punya jadi saya kasih. Tapi di akhir komunikasinya, di akhir teleponnya dengan saya itu, dia bilangnya begini, masa sih orang badan narkotika jam segini udah sare gitu kan, ini banyak transaksi nih gitu kan. Nah anehnya apa? Ada yang terjadi apa? Keesokan harinya dia ditangkap. Jadi ketika dia ngomong banyak transaksi ini, ternyata dia sendiri yang lagi transaksi gitu kan. Nah siapa yang sangka coba, anak seorang ketua pemuda terhormat, punya kedudukan, dipercaya, kok bisa-bisanya dia dolanan narkoba gitu. Nah saya sendiri yang akal sama dia juga nggak ngerti loh. Kan gimana coba? Artinya apa? Pesan moralnya apa? Itu ternyata bisa mengenai siapa saja. Ya kan? Jadi ternyata siapa saja bisa kena narkoba. Makanya ini pesan moralnya hati-hati. Hati-hati. Hati-hati bergaul, hati-hati milih teman. Hati-hati, pokoknya segalanya hati-hati. Tidak boleh sembarangan, apalagi zaman sekarang ini ya, namanya medsos itu kan gencar sekali kan. Bahkan ada beberapa transaksi yang dilakukan di media sosial. Nah, gitu kan? Makanya hati-hati, sekali lagi hati-hati. Nah, kembali lagi ke yang tadi, siapa yang sangka coba? Ya, sampai sekarang saya masih heran ya. Dan itu bukan sekali loh. Setelah kasus yang pertama dinyatakan dia itu khilaf karena apa pengertiannya baru mencoba, terus kemudian hanya dihukum beberapa gitu ya, beberapa bulan, terus keluar lagi, dia pakai lagi. Ada tobat. Yang kedua ini dia baru menyatakan ternyata saya ini kecanduan. Tuh. Jadi hanya beberapa kali pakai sudah kecanduan. Dan kalau bicara soal hukum ya kayak gitu itu. Kalau sudah ketahuan bersalah ya sudah, ya enggak? Makanya itulah. Oke lagi. Hati-hati. Oke, lanjut ya. Ada ini, teman-teman sih bisa lihat ya cara pakainya seperti ini. Nah, kemudian satu lagi adalah sabu-sabu. Nah, ini juga termasuk barang atau narkotika yang termasuk jumlahnya di peredaran itu banyak. Nah ini juga hati-hati nih. Berita banyak ada penyelundup kan? Ya kan? Artis-artis pakai gitu kan. Terus kemudian polisi mengagalkan transaksi, mengagalkan pengiriman sekian kilo, BNN sekian ratus kilo misalnya. Kan dengar kan? Lihat kan? Ya, nah itu. Ini termasuk banyak, makanya hati-hati banget ini. Walaupun secara harga ini memang mahal, ya, mahal. Jadi kalau kisaran 1 gram itu bisa di atas 1 juta bahkan 2 juta gram loh ya. Ini berarti lebih mahal dari emas ya, ya kan? Kalau misalnya kalau ibu beli perhiasan emas segram misalnya berapa? 300. Ya itu 500 itu ya segram ya. Nah ini segramnya 1,5 juta ya, ya kan?
Makanya ini menjadi apa? Pesan moralnya adalah ini yang menjadikan peredaran narkoba itu tidak ada selesainya. Karena apa? Karena informasi yang kita terima di negara asalnya, misalnya sabu-sabu yang diimpor dari luar negeri, di sana itu misalnya 1 kilo hanya berapa ratus juta, bisa 1 juta, bisa 200 juta, bisa juga dibeli dengan kontan, bisa juga diangsur, gitu kan. Nanti setelah barang sampai habis didistribusikan baru dilunasi, gitu. Informasi dari teman begitu ya, dari teman di pemberantasan, gitu kan. Nah, tapi mereka sudah memperhitungkan keuntungannya. Nah, dari di sana hanya beli 1 kilo misalnya 100 juta atau 200 juta, di sini bisa jadi 1 miliar. Ini keuntungan apa ini? Ya, bisnis apa yang kira-kira bisa untungnya seperti itu? Ya, kalau kita normal-normal aja, bisnis normal, kayaknya enggak ya. Susah ya. Kita mau jualan apa, toko misalnya, jualan baju itu. Kalau mencari keuntungannya kayak gini kayaknya enggak ada. Lah inilah yang menyebabkan mereka sudah memperhitungkan dahsyatnya keuntungan itu, mereka sudah memperhitungkan sehingga mereka jadi tidak takut untuk terus melakukan bisnis yang haram itu. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita ini Indonesia ini yang harus benar-benar waspada, karena kita punya generasi muda ya, yang sekian banyak penduduknya. Kira-kira Indonesia berapa sekarang penduduknya? 250 atau 60 juta mungkin ya. Terus kemudian diambil aja pemudanya berapa, yang usia 18 sampai 24 tahun misalnya. Itu kan banyak banget. Nah, itu kalau mereka tidak membentengi diri, tidak kita bentengi juga, terpapar narkoba misalnya, nah, terus mau jadi apa ini generasinya? Ya kan? Nah, dan ada-ada yang harus tahu nih, bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba itu sekarang menyasarnya bukan cuma ke kalangan orang kaya, kan orang dewasa juga. Anak-anak sudah ada yang kena. Anak-anak di tingkat SD, tingkat suatu besar sudah ada yang kena. Cakacan bukannya? Iya, makanya ini benar-benar kita harus hati-hati. Kamu punya adik? Punya. Punya adik? Punya. Punya. Sayang nggak sama adiknya? Sayang. Sayang kan? Kalau sayang itu berarti harus gimana? Dijaga. Apalagi kepada orang tua, sayang kan? Sayang. Nah, kalau sayang kepada orang tua berarti kita harus menyajikan apa? Prestasi kan? Kita harus nurut, kita harus membanggakan mereka kan? Bukan menyusahkan mereka. Nah, di beberapa kejadian Bapak menghadapi, ya mohon maaf ini ya teman-teman, menghadapi anak di usia remaja dan di usia SMP menggunakan narkoba, padahal mereka sebenarnya orang tuanya susah. Ada yang orang tuanya mencari nafkah di luar kota, ada yang sampai di luar negeri. Di sini tinggal bersama mbahnya, bersama omnya, sama tantenya. Tapi mereka malah salah pergaulan, terus kemudian menjadi menyalahgunakan narkoba, walaupun jenisnya bukan narkotika ya, jenisnya adalah obat-obatan yang nanti akan kita bahas. Nah, ini kira-kira kalau orang tuanya ngerti gimana? Kalau sedih kan? Ya kan? Misalnya besok kalau adik-adik ini jadi orang tua, harapannya juga punya anak mesti yang benar, yang baik, yang soleh, soleha, gitu kan, pinter, berprestasi, gitu kan. Jangan nakal, jangan badung, gitu ya. Apalagi suka tawuran misalnya, kan sama sekali yang tidak baik itu nggak ada yang kepengen kan. Nah, tapi kenyataannya kejadian. Nah, ini ya, itulah namanya fenomena dunia ini ya. Makanya oke lah, tujuan dari kita belajar bareng-bareng ini adalah untuk mencari deal yang sebenarnya. Misalnya ada, kamu punya bakat? Punya. Bidang apa? Seni. Seni, oke. Mbak punya bakat? Punya.
Bidang apa? Olahraga. Olahraga kan? Kapan Anda itu menemukan bakatnya? Nah, kerasanya dari kapan? Ini ternyata saya berbakat di sini loh, di seni loh. Kapan? Dari TK. Dari TK. Kalau kamu dari kapan? Dari SMP sih. Nah, ternyata sampai dengan remaja dewasa pun banyak sekali yang tidak berhasil menemukan bakatnya. Ya kan? Nah, sebenarnya saya ini bakatnya apa? Itu ada loh yang bingung. Akhirnya nggak ngerti dia harus fokus kemana. Punya bakat. Ya kan? Yang jelas menurut saya pasti punya bakat. Cuma dia belum menemukan dan belum mempotensikan. Wis kadung nemu narkoba dulu, akhirnya tambah kacau. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, itu yang tidak boleh terjadi ya. Nah, ini gini ya. Ini ada juga ekstasi. Oke. Maaf Pak, kalau sabu-sabu itu terbuat dari apa ya Pak? Ya, jadi bahan pembuat narkotika itu adalah namanya prekursor narkotika. Nah, prekursor narkotika itu bahan pembuat, bahan dasarnya. Nah, di situ nanti akan ada apa? Formula. Formula itu campuran ya. Campuran dari unsur kimia ini ke kimia ini terus, dan itu yang akhirnya menyebabkan efek atau kekuatan dari narkotika itu. Gitu. Dan itu tergantung dari seberapa kadarnya. Gitu kan? Makanya di sini juga akhirnya berbeda-beda efeknya. Kalau ganja membuat down, fly, gitu ya, membuat melayang, membuat lambat motorik. Sebaiknya ekstasi membuat kuat. Jadi kalau pernah lihat di film-film itu, misalnya di tempat hiburan malam ya, maaf ya, diskotik, jeglong-jeglong itu, pakai musik yang jabduk-jabduk itu bisa sampai pagi gitu kan, ya. Nah, itu adalah efek atau sifat dari zatnya, dan itu berbeda-beda. Ada yang bikin kuat. Iya, nah. Bikin... Terus kemudian efeknya kepada fisik gimana? Ya nanti setelahnya. Jadi memacu tubuh itu untuk memaksa beraktivitas melampaui batas apa? Batas wajarnya. Ya misalnya kalau kita ini bekerja 8 jam kan capek ya. Tapi kalau orang pakai sabu itu nggak ada capeknya. Dia bisa habis 8 jam kerja di kantor, pulang di rumah masih ngapa lagi gitu, masih nyuci mobil, masih ngopel ngapa-ngapa, dan nggak ada diemnya. Kalau dia diem malah berbahaya. Makanya dia bergerak terus, nggak ada hentinya. Nah maka setelah itu baru dia akan merasakan sakitnya efeknya setelah obatnya tidak bekerja. Gitu. Oke, ya, ada lagi? Silakan. Kalau overdosis itu apa ya Pak? Ya, overdosis itu seperti namanya ya, over itu kelebihan, tinggi, dosis itu takaran. Ya, jadi overdosis adalah di mana posisi tubuh itu menerima asupan yang begitu banyak, asupan narkotika dan ya, tapi tubuh tidak bisa menahan, sehingga efeknya adalah biasanya kepada kematian. Ya karena tubuh tidak kuat menahan banyaknya narkoba yang masuk, akibatnya tubuhnya tidak kuat. Biasanya terus pingsan, jatuh pingsan, sampai berefek kepada meninggal dunia. Nah, ini bisa dijelaskan kok kenapa bisa overdosis. Ya. Jadi yang pertama begini, yang namanya narkoba itu dia memiliki sifat mencandu, kecanduan, membuat bikin kecanduan. Nah, sekali pakai, 2 kali pakai, 3 kali pakai, sudah merasa enak di badan. Maaf, enak dalam tanda kutip ya, bukan enak kepenak, bukan. Tapi merasa tubuh itu toleran. Jadi dia sudah merasakan narkobanya itu bekerja di dalam saraf, dalam darah, ya, dalam tubuh. Nah, besok setelah beberapa waktu
tubuh akan menagih, gitu loh, akan kepengin lagi loh. Ya makanya ada tahapnya di sini. Pertama adalah tahap coba-coba. Nah coba-coba itu gimana sih? Ya nyoba, ya jajal, lah. Oke. Biasanya ya ini ya teman-teman malah dikasih sama teman yang nakal. Coba nih, nggak apa-apa, enak loh, gratis sana ya. Ini bikin pinter nih. Nanti nilainya 100 semua. Ya nggak mungkin lah. Nggak masa sih. Pinter itu kan belajar. Tapi karena si temen yang ditawarin ini imannya lemah, ya, prinsipnya tidak kuat, sehingga maulah dia. Tapi juga banyak faktor loh. Bisa jadi karena diintimidasi, tekanan teman sebaya, misalnya diancam. Coba, anak orang belum, kalau nggak mau, nanti pulangnya tak kadang, misalnya gitu ya. Kan bisa aja kan, takut, akhirnya mau. Ya udahlah, daripada nanti aku dipukulin, cobalah. Pertama sih nggak kerasa, besok lagi nih dikasih lagi 2, oh mulai kerasa nih, oh iya ya, ini ada efeknya ya, nah gitu ya, dalam tanda kutip tadi ya. Nah itu setelah seperti itu gantian nih, waduh ini kok saya jadi kepengin ya, mana lagi ya anaknya ya, udah sekarang saya beli nggak apa-apa lah ya, itu. Nah itu udah mulai toleran nih. Jadi tubuhnya kita itu mulai merasakan nyaman. Nah ini yang bahaya. Nanti kalau lama-kelamaan setelah coba-coba itu akan menjadi teratur pakai. Jadi kecanduan. Iya, teratur pakai itu misalnya pakai setiap minggu sekali, pakai setiap hari Sabtu sore misalnya, atau Jumat sore pulang sekolah pakai misalnya. Nanti akan teratur. Setiap Jumat pakai. Nah kalau sudah seperti itu, nanti akan disesuaikan lagi bergantung kepada kondisi kejiwaan. Kalau lagi nggak mood ini, atau moodnya lagi nggak bagus, pakai yang banyak, ya kan? Kalau lagi marah misalnya, larinya ke situ. Diseneni karo ibune, pelayune maring narkoba. Diseneni bu guru, gara-gara nggak ngerjain tugas, larinya ke narkoba. Disakitin temennya, larinya ke situ lagi. Padahal kan bapak tadi sudah bilang di situ, kalau bisa menghilangkan rasa sakit, tapi bukan sakit hati. Enggak. Nah, larinya ke narkoba lagi. Akibatnya apa? Tubuh semakin toleransi, semakin menikmati. Nah, pada saat seperti itu, ketika dalam waktu-waktu tertentu, bisa 2 hari, bisa 3 hari, tidak pakai, dia pengen pakai. Kepengen lagi. Dan dosisnya biasanya meningkat, Mbak. Biasanya dosisnya meningkat. Jadi kalau kemarin misalnya pakai cuma 1, pada kondisi tertentu menjadi 2, menjadi 3, terus 3 nggak terasa menjadi 4 nggak mantep, nggak nendang, jadi 5, 10 misalnya. Akhirnya tubuhnya yang nggak kuat, jadilah overdosis. Dan overdosis ini parah banget. Beberapa kejadian tidak tertolong. Ada sih yang tertolong. Teman saya dokter menolong anak yang kecanduan overdosis, dibawa ke rumah sakit Banyumas, tertolong dia. Tapi banyak juga yang tidak tertolong. Tapi setelah tertolong begitu, apakah dia berhenti? Ternyata tidak. Ini pakai lagi. Malah bilangnya kemarin masih inilah. Astagfirullah ya. Sebenarnya dia juga kepengen berhenti, tapi tidak bisa. Ya, tidak kuat menahan rasa inginnya itu. Jadi makanya inilah ya kejahatan, efek jahatnya dari narkoba itu di situ. Ya. Siapapun coba tanya orang-orang yang pernah kecanduan dan saat ini sedang kecanduan, ya. Kalau ingin misalnya serius ya, nanti kawan-kawan bisa ikut bapak ini bertanya dengan anak yang dalam menjalani posisi rehabilitasi narkoba. Boleh ikut ditanya, sebenarnya kepengen sembuh nggak sih? Pengen pulih nggak sih? Ya semuanya jawab pengen. Tapi ya masih ingin banget. Iya. Nah gitu ya. Jadi efek
yang paling parah adalah menimbulkan ketergantungan. Oke? Jadi, ada lagi? Oke? Kalau cara menghukum para pemakai narkoba itu apa ya, Pak? Ya, jadi itu sebenarnya kan sudah diatur ya dalam undang-undang. Ini saya sebutin ya, kalau undang-undang kan nggak boleh salah sebut ya. Ini boleh kita baca bareng-bareng. Nah, ada undang-undang narkotika, ya, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Misalnya pengedar. Nah, di sini kita baca nih ya. Jadi kalau dia menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menjayakan narkotika golongan 1, itu ancamannya itu 4 tahun sampai dengan seumur kurungan. Ya. Kemudian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli. Distributor. Ya, nawarin aja nih. Mau enggak? Terus kemudian menjadi perantara. Minta. Aku lagi butuh narkoba nih. Oh, saya tahu. Misalnya gitu ya. Saya tahu. Di sana ada nih yang nawarin. Nah, itu perantara nih. Itu ini ancamannya nih, 5 tahun sampai dengan pidana mati. Ngeri tau? Ngeri. Nah, sekarang kita anak-anak sekolah SMP aja berapa tahun? 3 tahun toh? SMA 3 tahun. Nah, 5 tahun lama enggak gitu? Lama. Ya kan? Belum nanti kalau perlakuan gimana. Jadi ini penting juga kita sampaikan bahwa kehidupan di dalam lapas, di dalam kurungan itu sangat tidak menyenangkan. Ya, apa-apa serba terbatas. Artinya adalah tidak memiliki kebebasan. Ya, tidak memiliki kebebasan. Kalau di sini kan kita bebas banget. Bebas. Kepengen sholat nih, ya. Kepengen sholat kita dimanapun bisa. Mau di musola sekolah boleh, mau di masjid agung bisa, mau di rumah juga bisa, mau berjamaah bisa, sendirian munfarid bisa, mau wudhu dimanapun bisa. Nah kalau di sana terbatas, dan kebebasannya sangat diambil, gitu. Jadi dicabut kebebasannya. Nah, ancaman ini sebenarnya sudah cocok untuk menghukum pengedar misalnya. Mungkin dalam hati ada ini pertanyaan, tapi kok kenapa pengedarnya ada saja ya? Ya enggak? Ya tadi mereka itu sudah memperhitungkan antara keuntungan berjualan narkoba dengan hukuman yang didapat. Mereka itu sudah memperhitungkan untuk menghindari, ya, untuk bisa lepas. Nah, dan itu sama sekali tidak terpuji. Makanya faktor yang paling mendasar untuk kita bisa lebih normal dalam hidup, supaya tidak terjerumus ke dalam dunia narkoba, peredaran gelap narkoba adalah apa? Memperkuat iman. Satu itu, kedua mempunyai kesibukan yang baik. Makanya kan tadi saya ngomong punya bakatnya di mana? Itu dikembangkan. Yang punya bakat otomotif, yang punya bakat IT, punya bakat seni, ya kan? Jadi akhirnya kepikirannya nggak kemana-mana. Fokus. Cita-citanya apa? Dealnya seperti apa? Kan gitu ya. Oke, terus kemudian ada lagi membawa, mengangkut, mengirim, mentransito. Transito itu ketitipan. Hati-hati ya. Ini dulu beberapa waktu yang lalu di dekat SPBU Aji Barang itu pernah ada kejadian. Jadi ada seorang anak, padahal dia itu anaknya agak non sewune ya, maaf ya, terbelakangan mental, tapi dia disuruh oleh kurir membawa 1 paket ganja dari arah bis dari Bumiayu turun ke SPBU, di SPBU dikasihkan ke anaknya. Nih, Mas, tolong antarkan barang ini, paket ini ke bapak-bapak di warung sana. Gak taunya yang diantarin adalah ganja. Nah, terus kemudian diantarlah, wong dia nggak ngerti, dan dia dikasih uang kan mau aja. Set, begitu sampai ke sana, teman kami dari
petugas langsung nyamber set, akhirnya kena dua-duanya, dan yang kurirnya yang dari bis ini nggak kena. Dihukum nggak kira-kira? Tetap dihukum. Proses hukumannya tetap berjalan walaupun waktu itu kita bela ya, anak ini masih anak-anak, nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya, tapi menyedihkan nggak? Menyedihkan sekali. Orang tuanya histeris, gitu ya. Jadi gitu. Oke, itu pengedar ya. Nah, terus penyalahguna gimana? Nah, penyalahguna itu adalah orang yang menyalahgunakan. Nah, jadi kebalikan dengan yang tadi. Kalau pengedar tadi ini dihukum untuk mengedarkan itu minimal 4 tahun, ini maksimal 4 tahun. Jadi ada penyalahguna itu kalau ketangkap ini di pasal 127 ya. Itu dia maksimal 4 tahun. Maksimal ya, paling banyak. Terus kemudian kalau dia terbukti sebagai korban. Korban itu orang yang rugi di luar kemampuan dirinya. Nah, misalnya kita lagi duduk begini terus keringnya jatuh, kita korban. Kan nggak ngerti juga. Nah dia harusnya dia menjalani rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu bisa rehabilitasi rawat jalan, bisa rehabilitasi rawat inap. Nah, rehabilitasi itu di mana? Bisa di kantor BNN. Nah, terus caranya gimana? Datang saja. Jadi kalau ada yang merasa kecanduan, satu itu, kedua atau punya keluarga atau teman atau kerabat yang kecanduan narkoba, itu sebaiknya dilaporkan. Datang aja ke kantor BNN, orang-orang tak mereka nun sewu badai rehabilitasi. Nah, nanti di sana ditanya nih sama petugas medisnya kita. Nah, petugas medisnya kita ditanya, namanya assessment. Sudah berapa lama pakai? Terus apa yang dipakai? Narkoba jenis apa? Rasanya bagaimana? Kecanduannya sampai tingkat apa gitu kan? Itu nanti ada datanya semua. Nah, ini setelah itu kalau misalnya dia tingkat kecanduannya tinggi, dia akan mendapatkan saran advice, oh ini sebaiknya rawat inap misalnya. Nah, kalau rawat inap itu bisa nanti di pondok pesantren ada di Silango, terus di Balai Rehab Nafsa ada di Batu Raden, atau bisa di Lido Bogor di sana. Nanti kalau yang sudah kecanduan banget dibawa ke sana, di sana bisa 3 bulan, bisa 6 bulan direhabilitasi ya. Nah, setelah itu nanti dinyatakan pulih bisa kembali ke keluarganya gitu. Dan untuk rehabilitasi yang dikelola oleh pemerintah ini gratis dia ya, tidak dipungut biaya ya, artinya sudah dibiayai oleh negara gitu, ya. Jadi ini informasi rehabilitasi itu seperti itu. Nah, oke, satu lagi, orang tua wali pecandu yang belum cukup umur itu juga harus lapori kalau ada yang kecanduan gitu loh. Jadi kalau nggak lapor malah salah, malah dihukum. Iya, malah bisa dihukum gitu. Makanya kalau ngerti nih ini ada yang kecanduan ponakan atau anak, sebaiknya langsung dilapori. Nah, lapornya kemana? Ya ke BNN itu biar menjalani rehabilitasi. Apa mudah diakses? Oh mudah, BNN mudah diakses. Bisa cari Instagram ada, di Facebook juga ada ya. Kita juga punya channel YouTube, bisa ditonton di situ, ada edukasinya ya. Ini teman-teman ini semua ada yang termasuk di rumah, bisa diikuti channel YouTube-nya BNN. Di situ ada video-video edukasi. Nanti bisa dipelajari lah ya. Jadi masukannya itu banyak, referensinya banyak. Jadi semakin banyak tahu, semakin baik. Oke ya. Oke, ada lagi? Apa kerugian mengkonsumsi narkoba? Ya, kerugian mengkonsumsi narkoba itu banyak ya. Kalau boleh dibilang, ya rugi banyak. Bukan menang banyak ya, tapi rugi banyak. Ya sekarang kita pakai, misalnya ada orang yang pakai narkoba. Pertama adalah dia akan rugi secara fisik. Fisiknya kan rusak. Tahu enggak kenapa kok menjadi kecanduan itu enggak hilang-hilang?
yang pertama diserang oleh narkoba itu apa sih? Otak. Jadi di sini nih kita otak manusia itu ada susunan saraf pusat ya, SSP, susunan saraf pusat di sini. Semua makhluk hidup, manusia dan binatang itu punya otak ya, ya kan? Tapi fungsinya kan kalau manusia untuk berpikir, juga untuk mengontrol gerak. Kalau binatang dia juga berpikir, dia juga mengontrol gerak, tapi tetap berbeda dengan manusia. Nah, otak manusia itu sarafnya ini kata dokter ya. Kalau tubuh manusia ini kata dokter sarafnya kalau diulur itu panjangnya banget, panjang sekali. Terdiri dari jalur-jalur yang sangat rumit. Nah itu termasuk di situ adalah yang untuk menyalurkan nutrisi dan lain-lain. Nah, otak ini memberikan perintah kepada tubuh. Makanya pernah lihat orang stroke? Pernah. Itu kan karena ada penyumbatan di otak, ya kan? Menjadi tidak bisa bergerak, ada yang mati sebelah dan ya kan? Karena sarafnya yang kena, yang rusak. Nah, otak itu juga merusak. Narkoba itu juga merusak otak. Dan kalau ada gambarnya ya, ini di sini ada gambarnya ya, tunjukin. Jadi kalau otaknya orang yang normal itu kalau dilihat dengan MRI itu magnetic resonance imaging. Jadi kepala itu di scan gitu ya. Kalau otaknya orang normal tidak pakai narkoba itu bersih, menyala, jreng gitu lah. Tapi kalau otaknya orang yang pakai narkoba, ganja, entah sabu, entah heroin, entah morfin, entah ekstasi, itu dia butak. Kadang-kadang juga ada kelihatan bolong-bolong. Nah, kerusakan itu ya Mbak, itu tidak bisa diperbaiki ternyata. Tidak bisa diperbaiki. Beda dengan kerusakan fisik biasa nih, misalnya kayak ini. Maaf ini ya, saya luka nih kemarin kena atau benda runcing, 2 hari 3 hari sembuh, ya. Ini jempol bapak ini pernah patah nih, sembuh, bisa nyambung. Tapi kalau otak itu ternyata sangat sulit untuk bisa dipulihkan. Jadi kalau sudah rusak karena narkoba itu angel diganti. Makanya kalau dia sudah pakai dalam keadaan yang sangat parah sampai sudah menimbulkan dual diagnosa itu ya kecanduan iya, tapi kayak gangguan jiwa iya, itu sudah sulit dibenahi. Itu, nah itu yang bikin manusia itu menjadi rusak secara pemikiran, rusak secara mental, rusak secara moral. Kendalinya di situ. Nah ini jelas satu kerugian kan? Udah benar-benar kok dikasih sama Tuhan otak yang bagus, yang cerdas, kok dirusak, ya kerugian. Nah itu satu kerugian secara fisik. Terus kemudian kerugian secara keuangan jelas. Nah uang ditabung sih jelas. Nanti buat beli apa kayak bangun rumah gitu ya, beli kendaraan, investasi, beli tanah. Nah ini dibuang-buang buat beli narkoba. Buat merusak dirinya. Buat merusak dirinya. Ini Bapak cerita lagi. Tahun 2007 itu sudah kenal seorang pecandu. Nah, dia waktu itu termasuk orang kaya loh, keluarganya. Kenapa saya katakan orang kaya? Karena mobilnya aja sudah mobil luar negeri. Yang mobil luar negeri. Mobil General Motor, mereknya BMW lah. BMW General Motor apa? Semuanya BMW. Dan mobil motor itu tidak sebanyak sekarang. Sekarang kan banyak banget nih orang punya mobil, orang punya motor. Nggak punya uang bisa beli mobil, kredit misalnya. Tapi kalau dulu kalau yang bisa beli mobil bagus, dia benar-benar kaya. Rumahnya bagus di kota itu. Terus orang tuanya juga pekerjaannya bagus. Nah, dia namanya pakai narkoba itu sudah narkotika yang mahal harganya. Dan dia pakai terus. Dan mirisnya saya ya, kemarin ketemu, ya belum lama ini, dia masih belum bisa lepas. Padahal udah 10 tahun lebih loh kenal dengan saya kan.
itu masih belum bisa lepas. Dan apa kabar kehidupan ekonominya dia? Jangankan mobil, HP aja dia nggak punya. Jadi mobil yang dia banggakan dulu itu sudah hilang. Motor apalagi, sampai rumah yang bagus itu, yang dia banggakan waktu itu, rumah gedung magrong loteng itu, sekarang sudah nggak ada. Dan orang tuanya gajinya, penghasilannya orang tua hanya mengurusi bocah itu. Sedih nggak kira-kira? Jadi itu satu di antara sekian banyak. Saya yakin seperti itu. Tapi saya cerita seperti itu karena real ya, saya ketemu beneran itu. Jadi ini benar-benar perhatian ya, teman-teman sekalian, anak-anakku, adik-adikku. Jadi seperti itulah situasinya kalau dolanan narkoba itu kayak gitu. Ya, menyedihkan ya. Yang kita membangun sedikit demi sedikit biar ekonominya baik, biar punya banyak investasi gitu. Kok malah yang ini kebalik dari yang sudah punya sedikit hilang sampai nggak punya apa-apa gara-gara mainan narkoba. Kan repot gitu kan. Kan sama sekali tidak bisa ditiru kan, sama sekali. Itu kedua secara ekonomi. Terus kemudian secara sosial juga. Nah, kalau pakai narkoba, kira-kira di lingkungan penerimaannya baik ya? Enggak kan? Oh itu kok tahu narkoba tuh aja cetek-cetek kan? Jangan dekat-dekat, apalagi main bareng sama itu, janganlah. Bahaya tuh, nanti ketularan yang enggak, ya kan? Nah, itu. Jadi dari tiga faktor ini saja sudah nggak ada untungnya. Ya, rugi semua. Ya. Belum lagi kalau itu diakumulasikan loh, dijumlah semua pecandu narkoba itu mengkonsumsi narkoba itu sudah mengeluarkan berapa juta, se-Indonesia berapa, ya kan? Itu kan sama dengan kerugian negara, ya kan? Yang tadinya bisa untuk membangun ekonomi yang mikro, ekonomi pengusaha kecil, membuat warung, bikin ini, nah larinya ke narkoba semua, ya mubah. Nah, itu gitu ya kan? Oke, ada lagi? Udah? Oke, jadi apa nih pesan terakhir atau gimana? Ya saya berpesan ya untuk maaf saya jadi untuk teman-teman sekalian dan juga para orang tua di rumah, tolong terhadap masalah narkoba ini kita harus memiliki atensi yang benar-benar serius. Ya karena apa? Karena narkoba bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Banyak sekali kegagalan kehidupan, kegagalan ekonomi, kegagalan rumah tangga, kegagalan mikro maupun makro ya istilahnya, bahkan bisa berujung kepada kegagalan generasi kalau narkoba ini merajalela. Gitu. Makanya pesan saya kepada anak-anakku, jangan pernah mencoba narkoba apapun itu jenisnya. Ya, dari manapun asalnya, apapun jenisnya, apapun bentuknya, pokoknya jangan pernah mencoba. Itu saja. Kalau itu bisa, nanti kalian akan selamat. Ya, di kemudian hari, insya Allah akan menjadi anak yang sukses dengan tetap berusaha mengembangkan bakat, belajar, banyak berdoa, ya, berbakti kepada orang tua. Itu gitu. Oke, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan salam sehat tanpa narkoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Terima kasih Bapak Tony telah hadir di studio Aspera Cibarang. Semoga lain kali bisa hadir ke sini lagi. Amin. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Bapak Tony bermanfaat kepada semua pemirsa yang ada di rumah. Mari kita ciptakan Indonesia bebas narkoba.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.